Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bapak dan Ibu, harap kabar kalian baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama, mohon penyertaan Tuhan kita. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami masih Engkau berkati dan masih bisa bertemu pada pembelajaran jarak jauh hari ini. Kiranya Tuhan menurunkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai proses pembelajaran jarak jauh pada hari ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Yang kedua, siswa mampu memahami nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Yang terakhir, yang ketiga, siswa mampu memahami letak geografis Kepulauan Indonesia. Nah, bagian rambu-rambunya, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan fokus, boleh pakai headset supaya suara Bapak Ibu nanti terdengar jelas. Nah, bila tidak paham apa yang kami sampaikan, anak-anak boleh tanya langsung melalui WA pribadi, jangan di grup, nanti susah jika banyak komen, takutnya apa yang sudah diupload Bapak Ibu, orang tua yang lain kesusahan dalam mencarinya, ya. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran. Menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu 1. Ingat ya, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Yang terakhir, menemukan informasi dalam kalimat utama. Kalimat utama pasti mengandung ide pokok, apa yang dibahas, apa sih masalahnya di dalam teks tersebut atau paragraf tersebut. Selanjutnya, kalimat utama dan penjelas. Jika pertemuan kemarin anak-anak sudah mengetahui pengertian dari kalimat utama, sekarang ditambah apa itu kalimat penjelas. Nah, kalimat utama dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Nah, yang selanjutnya dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Nah, selanjutnya bacalah contoh paragraf berikut. Mari kita simak secara saksama, ya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak.
Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, kalimat utama pada paragraf ini, coba anak-anak pilih yang mana? Yang awal, yang akhir, atau awal dan akhir? Yang benar adalah yang kalimat pertama. Ya, kalimat utamanya yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Karena ini sisa dari kalimat utamanya disebut kalimat penjelas, yaitu di mana menjelaskan kegunaan kaki serangga untuk bergerak. Ya anak-anak ya, oke. Bapak kira kalian sudah paham untuk kalimat utama dan kalimat penjelas. Mana itu kalimat utama, mana itu kalimat penjelas. Nah, setelah ini di mana kita akan belajar mengenai kaki serangga, yaitu kaki serangga yang kaki-kakinya itu banyak. Nah, di sini kita akan belajar kaki, yaitu di mana kaki itu bergerak, menumpang, seperti nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Oke anak-anak, dengarkan, Bapak akan membacakan. Oke? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial, budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan yang jelas aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila, yang sila ke-1, nilai-nilai dalam sila Pancasilanya yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nah, contohnya itu kalian umat beriman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memeluk suatu agama. Nah, kalian berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya yang kedua, yaitu sila kedua, nilai silanya yaitu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contohnya, kalian walaupun kalian ini siswa, kalian itu di sekolah diajarkan untuk saling berbagi. Ya, misal kalian membagikan sebagian uang saku kalian kepada korban bencana yang pernah kalian lakukan dulu di kelas 4.
Nah, sila ketiganya yaitu nilainya diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Nah, perlu Bapak tekankan anak-anak, persatuan Indonesia banyak sekali. Misal contohnya nilainya yaitu kalian ikut gotong royong dalam masyarakat, misal ikut membangun jembatan yang roboh karena bencana, itu merupakan bagian dari nilai sila ketiga ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu sila keempat, nilainya sebagai pedoman dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Yang contohnya yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah, ya. Ingat anak-anak, musyawarah. Misal dalam menyelesaikan masalah, kalian ikut rapat misal ya, rapat di kelas. Nah, wali kelas kalian ingin menentukan siapa yang ingin menjadi ketua kelas. Nah, misal ada 3 orang maju, si A, si B, dan si C. Nah, di antara 3 ini kita putuskan dengan cara yang mufakat, yaitu dengan voting suara. Siapa yang pilihannya yang banyak, yaitu yang akan dia terpilih menjadi ketua kelas. Oke. Yang terakhir yaitu sila kelima. Nilai yang terkandung dalam sila kelima mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, banyak ya, Fas. Ini contohnya, mengharapkan agar masyarakat itu tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum misalnya kalian dibangunkan halte bus yang ada di pantai itu, di Sungai Hitam itu ada halte bus ya. Nah, itu untuk kalian menghentikan bus. Tapi ternyata kalian menghancurkan. Nah, dengan cara kalian mencoret-coret, mempilok, ya, seperti yang ada di Jakarta itu, mempilok gambar Doraemon atau gambar Naruto. Nah, itu juga termasuk merugikan, ya, yang semulanya indah jadi tidak terlihat indah kembali, ya. Nah, contoh lainnya yaitu tentang mengenai keadilan, yaitu kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup yang sederhana ya, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu kita harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Yang terpenting pada sila kelima kuncinya yaitu menghargai. Tadi Pak Agung sudah menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila. Anak-anak dapat mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Ya. Berikut Bapak sajikan mengenai gambar peta kondisi geografis negara Indonesia. Dapat anak-anak lihat pada peta yang Bapak sajikan bahwa Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain dan banyak kepulauan kecil. Nah, dalam peta terdapat kompas
Anak-anak harus memahami bagian utara, selatan, timur, dan barat. Supaya anak-anak paham. Nanti Bapak akan menjelaskan mengenai batas-batas wilayahnya Indonesia, yaitu Kepulauan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, dan masih banyak yang lain. Nanti anak-anak simak dengan saksama. Nah, ini letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah utara Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat Samudra Hindia, sebelah selatan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang, garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Ini dia yang mendatar ya anak-anak ya, mendatar merupakan garis lintang. Selanjutnya garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini dia yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan yang disebut garis bujur. Nah, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berikut adalah Pulau Sumatera. Di mana Pulau Sumatera mempunyai batas wilayah yang harus anak-anak pahami. Bisa anak simak. Untuk batas wilayah utara ada Teluk Benggala. Di sebelah sini ada Teluk Benggala yang jika tarik garis lurus mendatar ada berbatasan dengan Malaysia dan Thailand ya. Ini utara dari Sumatera. Selanjutnya timur ada Selat Malaka. Nah, di sini timur, di sini ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Di sini di sebelah timur Sumatera ada Pulau Kalimantan. Selanjutnya di batas wilayah Sumatera bagian barat ada Samudra Hindia. Yang bagian selatannya ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Nah, ini di sini Selat Sunda. Ya, jika ditarik garis bawah, nah di sini Selat Sunda, terutama di sini Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam yang ada di Sumatera adalah Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser atau Leuser ya. Selanjutnya nah, ini dia. Ini merupakan Pulau Jawa. Pada Pulau Jawa, batas wilayah utara, ini dia batas wilayah utara, ada
Pulau Kalimantan dan Laut Jawa di sebelah sini. Untuk batas wilayah timur Jawa ada Selat Bali, ini dia, Selat Bali dan Pulau Bali. Lalu sebelah baratnya ada, ini barat, ujung dari ini. Nah, ini barat ada Selat Sunda. Bagian selatannya Samudra Hindia. Keadaan alam yang ada di Jawa adalah Sungai Bengawan Solo, Danau Ranukumbolo, dan Gunung Semeru. Berikutnya untuk Kalimantan, batas wilayah utara Kalimantan ada sebelah sini. Nah, ini yang udah merah ini merupakan batasan langsung dengan Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan, ya, sebelah sini nih. Nah, terus untuk timurnya ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi Timur. Nah, sini sebelah timurnya adalah Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Untuk bagian baratnya, nah, sini barat ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Untuk selatannya, nah, sini selatan, bagian selatan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam di Kalimantan adalah Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Selanjutnya, untuk Pulau Sulawesi, bagian utaranya Laut Sulawesi dan Filipina. Nah, ini perbatasan langsung. Nah, Laut Sulawesi dan Filipina. Untuk timurnya Laut Maluku. Sebelah sini Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Ini Laut Provinsi Maluku ini anak-anak. Nah, untuk baratnya Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Nah, untuk bagian batas wilayah Sulawesi bagian selatan ini adalah Laut Flores dan NTT. Keadaan alamnya contohnya adalah Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Klabat, dan Gunung Lokon. Nah, ini perhatikan baik-baik untuk Bali dan Nusa Tenggara. Untuk Bali, batas wilayah Bali dan Nusa Tenggara, bagian utaranya adalah Laut Bali, Laut Flores, dan Sulawesi. Untuk bagian timurnya adalah Timor Timur. Nah, ini sebelah sini adalah Timor Timur. Ya, nah Bapak, wah ini susah ini. Ini adalah Timor Timur sebelah sini. Nah, untuk baratnya adalah Pulau Jawa dan Selat Bali ini. Nah, ya nak ya. Selanjutnya untuk selatannya adalah Samudra Hindia. Yang terakhir adalah Pulau Jawa. Untuk Pulau Jawa, batas wilayah utaranya Pulau Jawa, Pulau Papua adalah batas utaranya Samudra Pasifik. Timurnya langsung kita, nah ini lihat, dengan negara Papua Nugini. Nah ini baratnya
Itu ada Kepulauan Maluku, di bagian selatannya, selatan sini adalah Laut Arafura dan Australia. Keadaan alam contohnya adalah Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Terima kasih anak-anak. Nanti Bapak kirimkan untuk link kerjanya ya. Terima kasih. Bye-bye.